Nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Selamat siang pemirsa Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Kembali lagi di Sumsel Virtual Fest 2020 di Livestock Healthy Life bersama saya Ais Ratna. Siang hari ini tentu saja pembahasan mengenai kesehatan akan kita bahas tentunya dengan narasumber yang memang dipercaya, yang akan kita bahas juga. Mungkin netizen-netizen di rumah juga yang menyaksikan tayangan ini bisa untuk bertanya melalui channel YouTube dan Facebook yang sudah kami sediakan. Nah, siang hari ini saya akan membahas dengan tema perbedaan sakit mah, GERD, dan tukak lambu. Sebetulnya ini cukup apa ya, dibilang sesuatu yang sepele juga kayaknya ternyata tidak sepele. Justru mungkin ini bisa membahayakan kesehatan kita. Makanya kita akan bahas nih dengan salah satu narasumber saya yang sudah terhubung di secara virtual Zoom. Siang hari ini ada Dr. Suyata, SPPD KGEH, selaku staf subbagian gastroenterogepatologi penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kita sapa dulu. Selamat siang, Dr. Suyata. Selamat siang, Mbak Wis. Ya. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, seperti tema kita hari ini, Dok, sakit mah, GERD, dan tukak lambung. Sepertinya kan memang gangguannya tuh sama ya, Dok ya. Kadang-kadang penyebabnya belum tentu sama, tapi keluhannya biasanya sama, Dok. Kayak gangguan sakit mah atau GERD ini gastroesophageal reflux disease, dan tukak lambung memiliki gejala yang khas. Keduanya sama-sama menimbulkan sensasi nyeri di ulu hati meski memiliki penyebab yang berbeda ya, Dok. Nah, Dok, kami ingin tahu sebetulnya di awal perbedaan 3 gangguan lambung ini tuh seperti apa sih, Dok? Silahkan, Dok, boleh dijelaskan. Oke. Jadi gini, mungkin mulai dari awal pengertian mah awam itu dengan medis ini mungkin harus disamakan persepsinya dulu. Ya. Jadi kalau mah orang awam itu biasanya ada sakit perut itu mahlah itu ya. Itu biasanya begitu. Walaupun nanti setelah diperiksa kenyataannya bukan mah sih gitu. Jadi mah kalau di dunia medis itu istilahnya dispepsi gitu ya. Itu istilah umum dulu. Nah, nanti dispepsi ini dibagi, Pak. Dibagi penyebabnya apa gitu. Jadi kalau kita ngomong sakit mah biasanya keluhannya adalah nyeri di ulu hati gitu ya. Yeah. Di ulu hati ya, perut bagian atas gitu ya. Nah, nanti kalau nyerinya di bagian bawah udah bukan mah lagi gitu. Kira-kira gitu dulu. Oke. Jadi nyeri di ulu hati lah. Di ulu hati. Ya. Nah, nanti ikutannya bisa ada mual, bisa kembung gitu ya. Nah, kemudian mungkin terasa penuh, ya, cepat kenyang gitu. Nah, itu istilah umum dulu, istilah umum. Istilah umum, oke. Jadi kadang-kadang persepsi mah ini harus diluruskan dulu, karena apapun penyakit di badan kita ini kadang-kadang bisa tampilannya seperti mah gitu ya. Misalnya orang serangan jantung, mirip mah, nyeri ulu hati juga gitu ya. Orang dengan kanker hati datang mungkin dengan nyeri perut, kanan atas, mual, muntah juga bisa orang bilang mah. Jadi kita batasi dulu mah itu, atau kalau istilah kita medis itu ada dispepsi ya. Dispepsi ini ada yang organik, ada yang non organik. Artinya begini, kalau yang dispepsi organik artinya ada kelainan struktur di organ badan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya mah atau dispepsi yang istilah medis itu tidak ada kelainan, itu namanya dispepsi fungsional. Dispepsi fungsional. Nah, ada kelainan organik di badan kita, itu bisa kelainannya di saluran cerna,
Mhm. Bisa juga di luar saluran cerna. Oh, Contohnya aja COVID itu kadang-kadang keluarnya juga mual muntah, tapi iya. orang bilang mungkin mah padahal COVID gitu loh. Iya. Nyeri perut. Kan infeksi paru kan, sesak, nyeri, mual, muntah, nyeri perut Mhm. hebat. Padahal Mhm. sebenarnya itu COVID gitu loh. Orang Mhm. sangkanya mah, hati-hati. Mhm. Nah, Jadi itu ya. istilah umum. Mah itu istilah umum. Jadi dari bahasa kita tuh harus sama dulu. Dispepsia ada yang memang ada kelainan organik. Nah, kelainan organik itu maksudnya ada kelainan fisik di badan kita, ya. Nah, itu ada yang sumbernya, yang kalian nyeri perut tadi sumbernya dari saluran cerna, khususnya lambung, Mhm. kerongkongan gitu ya, mungkin Mhm. 12 jari, atau kelainan di luar itu. Hmm. Nah, itu makanya harus nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oke. Mhm. Nanti kalau misalnya ada dispepsi, ada kelainan apa? Ada yang kelainan organik, kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, Hmm. mungkin USG, mungkin cek darah, mungkin kalau orang awam teropong atau endoskopi itu Mhm. membuktikan ada kelainan enggak gitu. Nah, setelah kita periksa ternyata tidak ada kelainan fisik, tidak ada kelainan laboratorium, tidak ada kelainan periksaan penunjang, entah itu USG, mungkin scanning, itu masuk ke yang fungsional tadi, dispepsi fungsional. Disfungsi fungsional. Ya, dispepsi fungsional itu keluarnya nyeri, kayak orang mah lah orang mah. Tapi sebenarnya kelainan fisiknya tidak ditemukan. Itu namanya Oh, masuk ke dispepsi fungsional. Nah, fungsional. kalau ternyata kita periksa, ternyata nanti ada kelainan, mungkin ada radang di lambung, Hmm. kita endoskopi misalnya, atau kita USG ternyata ada tumor di mana, Mhm. di hati misalnya, Mhm. ada Mhm. mungkin ada batu empedu, ya Oh. sering Heeh. kan Heeh. orang datang ke kita, wah ini aku nyeri sering berulang, Heeh. pasien awam bilang oh ini sakit mah, padahal setelah diperiksa ternyata ada batu empedu gitu kan, ya Hmm. bisa aja. Nah itu namanya kelainan organik. Nah kita balik ke konsep yang tadi, sakit mah itu istilah umum. Mhm. Kalau kita medis dispepsi, dispepsi Disfungsi. ada organik, non organik. Yang Oke. non organik tadi yang tidak ada kelainan fungsional, ya. Mhm. Mhm. Nah kemudian kita batasi yang sakit mah atau dispepsi tadi yang karena kelainan saluran cerna atas. Nanti kelainan bawah lah lain lagi, Bu. Ya artinya Oh, beda kelainan lagi. saluran makan atas itu mulai dari mulut, Mhm. kerongkongan, lambung sampai usus 12 jari, kira-kira di Ya. situ. Mhm. Nah itu nanti kita ada istilah GERD, Mhm. ada istilah apa tadi? Ulkus Luka ya, lambung ya. luka lambung atau ulkus bahasa Ya. kita. Satu lagi apa tadi? Cuma tiga dok. Mah, Nah itu dia. ya, Jadi GERD gini. dan luka lambung. Nah sebenarnya mah itu istilah keluhan, Bu. Mhm. Nah bisa penyebabnya GERD atau ulkus, luka lambung tadi, Luka atau lambung. mungkin tidak sampai ulkus kelainannya, mungkin cuma radang. Kita istilahnya Oh. gastritis misalnya ya, Mhm. Mhm. ya anu, eh, jadi mah itu keluhan aja, mah bahwa nanti tampilannya Mhm. ya yang dispepsi itu mah itu ada tampilannya, itu penyebabnya bisa macam-macam, Mhm. bisa karena ulkus, bisa karena peradangan saja, ya, Mhm. atau mungkin GERD, ya. GERD kadang-kadang kalau yang klasik ya namanya GERD, kalau mau membedakan dengan tukak, jadi mah itu mah itu keluhan, Mbak, ya. Mah itu keluhan. Jadi yang namanya mah, sakit mah keluhan itu nyeri perut kanan atas, bisa disertai Oh. mual, bisa disertai nyeri, bisa disertai apa, cepat kenyang gitu ya, Mhm. Mhm. kembung gitu, itu mah istilah umum. Oh. Nanti penyebabnya bisa lupus, ya, bisa juga karena radang saja, tidak sampai ulkus, gastritis, Mhm. akut atau kronik, atau penyebab lain. Oke, kita persempit. Kalau GERD itu gastroesophageal reflux, maksudnya itu ada tumpahan isi lambung ke kerongkongan. Tumpahan isi Jadi lambung ke mulut, kerongkongan. Oke. ya kerongkongan ya. Jadi Mhm. sudah makan sampai kerongkongan kan itu turun ke lambung. Mhm. Nah, kalau ada bahan dari lambung apapun itu, cairan lambung yang naik ke kerongkongan, itu namanya reflux atau arus balik Sebalik. ke kerongkongan. Nah, Oke. keluhannya khasnya biasanya itu nyeri dada di tengah-tengah, rasa panas, rasa terbakar. Tapi bukan di ulu hati ya dok, atau sama?
Sama juga, Sama juga kadang-kadang ya? tumpang tindih, Bu, ya. Kadang Hmm, tumpang tindih. Tapi yang khas untuk GERD itu eh, keluhannya adalah rasa nyeri dada di tengah-tengah, rasa panas, rasa terbakar, rasa ya, terbakar. rasa Oke. terbakar. Dan kadang-kadang dia ada rasa ini, mungkin sekali waktu kita terasa sendawa yang rasa asam di mulut, Ada gitu kan. rasa pahit-pahit juga gitu ya, Dok? Nah, itulah tanda rasa, tanda-tanda Oh, kalau oke. cairan lambung naik ke atas, itu namanya Hmm, reflux. Bahwa reflux. reflux nanti istilahnya gastroesophageal reflux itu menimbulkan keluhan atau tidak itu persoalan lain. Oke. Ada aja kita reflux pasti ada, tapi tidak mengganggu, ya. Mm-mm. Jadi cuma ada yang reflux cairan lambung, ada cairan lambung yang naik ke atas, Mm-mm. dia muncul keluhan, membuat masalah di mukosa di saluran kerongkongan, itu Mm. namanya GERD. Jadi GERD. muncul keluhan, yang keluhannya ya tadi, yang nyeri dada di tengah-tengah terasa panas. Mm-mm. Bedanya dengan yang tukak tadi, Mhm. ya di perut kiri atas. Perut kiri atas. Nah, dia Oke. eh, keluhannya bukan dada panas ya, tapi nyeri, Nyeri. Nyeri di nyeri bagian perut atas sebelah kiri itu ya, Dok kiri ya? kiri ya, nyeri ulati. Kalau GERD itu di tengah-tengah Di dada. tengah-tengah di dada. Oke. Tapi harus hati-hati juga nyeri Mhm. dada di tengah. Itu kan kalau chest pain, nyeri dada ya, nyeri dada itu kita harus hati-hati nanti bedainya dengan jantungan ya. Oh iya betul. Nyeri dada itu dibagi dua, nyeri dada yang jantung, kardiak namanya, atau non Mhm. kardiak, non jantung. Non Ya, jantung. kalau yang jantung biasanya nyeri dada berat, ya biasanya umurnya kan lebih tua gitu ya. Mhm. Mhm. Kemudian ada faktor risiko mungkin merokok lah, overweight lah, diabetes, Mhm. darah tinggi dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah, hati-hati harus dibedakan dengan karena jantung ya. Jadi nyeri karena Mhm. jantung. Bedanya kalau berobat ya gampang dengan rekam jantung gitu ya, selesai ya. Mhm. Mhm. Nah, kalau bedanya dengan yang ulkus ini nyeri di mana ini? Ulkus ada dua. Ada ulkus, sebenarnya ulkus bisa di mana aja sih Mbak ya. Tapi yang kita konteks sekarang ada ulkus lambung dengan ulkus 12 hari. Iya. Anggaplah itu. Sama keluarnya mirip. Jadi perut kiri atas. Ya. Biasanya ulkus ini nyerinya 2 jam setelah makan. Nyeri loh ya, bukan panas. Nyeri Nyeri. alam Dua ulati jam setelah makan. kira-kira 2 jam setelah makan. Makanya Mhm. kalau kita makan jam 8 sore atau jam 9, nah akan muncul nanti ya jam-jam 11 malam mungkin nyeri itu kita punya pemikiran bahwa ini mungkin tukak di 12 hari ya, tapi Di kalau dua di hari. lambung dia langsung kan beda. Jadi makanan tukak lambung itu kalau kita makan langsung nyeri. Mhm. Kalau yang 12 hari kira-kira 2 jam setelah makan itu maksudnya. Karena apa? Kalau kita makan kan langsung masuk lambung, Mhm. diolah di lambung dulu, kira-kira 2 jam baru sampai ke 12 hari. Makanya Usus kalau 12 di hari. 12 hari Iya. kira-kira 2 jam setelah makan. Nah kalau di lambung biasanya makan langsung nyeri gitu. Oke. Sebenarnya per, eh, bedanya di situ sih. Jadi mah itu keluhan. Mhm. Nah sebabnya itu bisa karena GERD, bisa karena ulkus. Nah membedakan GERD dengan ulkus yang Oh. tadi ya. Kalau GERD keluhan khasnya panas di dada Heeh. tengah. Kalau tukak itu di apa Di perut kiri atas perut gitu. atas sebelah kiri ya, Dok ya? Kalau Ya, tuka yang ya. organ lambung nggak di situ biasanya. Mhm. Oke. Ya, jadi itu tadi perbedaannya. Mungun orang awam menyebutnya, jadi kan biasanya orang tuh menyamakan sakit mah dan asam lambung itu sama ya, Dok. Tapi tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Karena kebanyakan Eh, memang, aduh ini sakit mah karena di ulu hati gitu. Terus iya, misalnya iya. kalau asam lambung biasanya sendawa terus gitu. Nah itu kadang-kadang memang membuat apa ya, orang awam jadi mungkin sedikit tidak banyak yang tahu bahwa mah dan tukak lambung ini justru memang berbeda ya, Dok ya. Bukan berbeda, artinya gini, mah orang awam itu kan keluhan, Mhm. artinya nyeri ulati. Nah, nanti pada pemeriksaan lanjutannya itu sebabnya bisa macam-macam. Heeh, Itu keluhan sama juga misalnya keluhan. demam gitu kan. Mhm, mhm. Mah pengertian orang itu kan nyeri perut ya. Iya, Nah, itu macam-macam. iya. Terus Tapi terang kalau heeh,
kalau sakit mah ini, apalagi kalau kita lakukan pemeriksaan semuanya normal, memang agak repot, agak susah sebenarnya, karena Agak susah ya penyebabnya dok. bisa kemana aja gitu ya. Heeh. Apalagi di dalam perut, ususnya panjang, ya, mau deteksinya juga susah gitu kan, nggak Heeh. gampang memang ya. Tapi dari misalnya sakit mah nanti akan ketahuan nih penyebabnya dari apa gitu kan dok. Itu lebih berbahaya di level mana dok? Katanya kalau sudah sudah kena GERD itu katanya udah akut ya dok? Nggak gini, GERD sebenarnya mau berbahaya atau tidak itu tergantung sih ya, tergantung sampai di mana pasiennya. Hmm. Mungkin GERD yang dia pasien bilang berbahaya itu mungkin keluhannya kali ya. Hmm. Memang kalau GERD jangka panjang itu bisa berubah sifat menjadi kanker, ya, kanker kerongkongan gitu ya kalau berlangsung lama ya. Oh gitu. Ya kalau berlangsung lama yang Hmm. berat terus Hmm. menerus. Tapi sebenarnya GERD lebih pada umumnya lebih ke gangguan ini ya, mungkin gangguan aktivitas hidup sehari-hari, mungkin Iya. gangguan pekerjaan yang begitu-gitu ya. Karena ada rasa tidak nyaman ya dok ya? Nyaman ya itu. Mm-mm. Sama juga karena tuka ya. Mm-mm. Kalau mau soal bahaya tuka. Kalau yang berat bisa sampai perdarahan, bisa sampai jebol lambungnya, ya gitu ya. Sebenarnya Oke. tergantung sampai di mana gitu ya. Tukak lambung sering perdarahan kan, Iya. kadang-kadang bisa jebol harus operasi. Oh. Kadang-kadang kalau perdarahannya besar malah tidak sempat kita transfusi, bisa akibat fatal gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Oke, dokter ini ada yang bertanya nih dok dari YouTube Sripo nih, dari Ya. HBTR 0909. Dok, kalau sehari kita bisa sendawa 10 kali, lebih sampai terkadang sakit kepala, padahal makan sudah teratur. Sendawanya seperti kita selesai minum minuman yang bergas gitu dok, padahal kita tidak minum bergas. Nah ini silakan dok, dijawab dok. Oke. Jadi kita sehari memang sering ketemu ya sendawa, artinya itu gas, kalau sendawa itu banyak gas ya. Saluran cerna ini agak ribet ya Mbak ya. Mm-mm. Ribetnya begini, kan banyak apa tuh istilahnya, banyak yang berperan untuk metabolisme, untuk pencernaan gitu ya. Nah, ini persoalannya barangkali yang sendawa itu terlampau banyak gas, terlampau banyak di gas gitu ya. Mungkin di lambung. Eh, saya nggak tahu ini apakah yang kembung sendawa ini bagaimana apa sehari-hari untuk buang air besarnya, Hmm. apakah terganggu atau tidak. Sebab kadang-kadang yang namanya ini saluran cerna satu len antara usus besar, usus halus ini, Ya. satu dengan yang lain kadang-kadang overlap. Kita bilang mah ternyata gangguannya di usus. Kalau usus besar yang terganggu, bisa aja perutnya kembung, sendawa gitu ya. Oh. Gitu. Jadi penilaiannya memang nggak bisa semudah yang kita bayangkan ya. Tapi biasanya kalau banyak gas, ya bisa aja asam itu kan minum banyak gas gitu. Nah, Hmm. pertanyaannya kan ada yang pola hidupnya gimana? Pola hidupnya apakah banyak makan yang bergas, misalnya banyak lemak, mungkin soft drink dan lain-lain ya. Jadi harus ada evaluasi lebih lanjut sih. Lebih baik langsung diperiksakan mungkin ya dok, jadi bisa Ya, ketahuan. ya. Tapi gini, Hmm. saya kasih apa ya, semacam clue atau kunci bahwa kita kalau ketemu pasien dengan keluhan nyeri perut, itu ada namanya alarm tanda bahaya gitu ya. Satu, misalnya kita sering merasa keluhan nyeri perut pada usia tua, misalnya di atas 40 tahun lah ya. Hmm. Untuk pertama kalinya, yang selama ini tidak sehat-sehat aja, tapi setelah kita ngeluh ini umurnya udah tua, di atas 40, gitu. Itu hati-hati, ada kemungkinan bukan sakit mah. Hmm. Atau kita keluhan nyeri perut yang diikuti penurunan berat badan. Oke. Berarti itu bukan sakit mah biasa. Hmm. Kedua, sakit perut atau sakit mah yang disertai dengan muntah yang tidak berhenti-berhenti. Hmm. Itu harus segera berobat. Kemudian
sakit perut yang disertai dengan muntah darah. Muntah darah itu yang kalau kita tahu, kalau muntah darah itu warna hitam ya Pak. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kita nyeri perut disertai muntah darah, bukan yang seger ya, warna Ya, hitam yang warna mungkin hitam. bercampur makanan, itu sumbernya dari saluran cerna, itu harus segera berobat. Hmm. Kemudian atau nyeri perut disertai diare atau mencret berwarna hitam, Mm-mm. itu berarti ada tanda-tanda perdarahan di saluran percerna. Itu harus segera berobat, jangan coba-coba uh, mengobati diri sendiri gitu. Itu Mm-mm. terus atau nyeri perut ada matanya kuning. Ah. Ada kalau nyeri perut ternyata kita lihat mata kita kok agak kuning, Mm-mm. harus segera ke berobat. Atau nyeri perut disertai dengan nyeri menelan, ya, Mm-mm. atau susah menelan, itu harus segera ke berobat, jangan coba-coba ditunda. Artinya ada beberapa petanda bahwa kalau kita sakit perut disertai yang saya sebut tadi, harus segera berobat. Berbeda misalnya yang tadi, yang misalnya kita selama ini sehat, setelah umur 45 kok saya tiba-tiba nyeri perut. Mm-mm. Hati-hati, Mm-mm. bukan mah, ya. Takutnya nanti jantungan, bisa aja, ya, Mm. atau penyakit lain. Jadi kalau kita selama ini mungkin ada keluarga kita tidak pernah dari sakit mah, atau umur 50 kok tiba-tiba ada nyeri ulu hati sakit mah, malah justru yang kita pikirkan bukan sakit mah, jangan-jangan ada batu empedu, Ada kemungkinan yang jangan-jangan lain. ya ada yang jantung, justru kita pikirkan ke sana. Mm-mm. Berbeda kalau dari gadis atau dari bujang, Ya. bolak-balik berobat dengan sakit mah, ya, sampai sekarang sehat-sehat aja. Nah itu akan beda kita ngadapinya. Ah, udahlah kayak gini, jangan-jangan putus pacar lah, jangan-jangan terus gitu ya. Tapi kalau datang ke kita di emergensi, ini orangnya 50 tahun selama ini Mm-mm. nggak ada sakit mah, tiba-tiba nyeri Tiba-tiba hati, sakit perut, hati-hati. ya. Ya hati-hati, jangan-jangan dia serangan jantung, jangan-jangan dia ada kanker hati, jangan-jangan ada batu empedu infeksi. Jadi Nah, nggak bisa kita coba-coba, harus segera diperiksa dengan intent. artinya Jadi ada kalau sudah beberapa, menyangkut penyakit perut memang banyak sekali kemungkinan ya, Dok ya. ya, 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 Oke, Dok, kan di pasaran, di apotik, di mungkin juga di minimarket juga jual tuh obat-obat sakit lambung, sakit mah gitu kan, Dok. Itu sebetulnya memang diizinkan untuk pemakaian yang tentu saja bukan jangka waktu yang panjang, Dok. Tapi apakah ya, memang itu sebetulnya memang bisa menyembuhkan atau hanya meringankan saja, Dok? ya, tergantung mahnya tadi mah beneran atau bukan gitu. Hmm, Tapi yang oke. prinsipnya yang tadi yang saya bilang tadi, ada Mm, tanda bahaya tadi. Ada mm, berapa? 6 tadi ya. ya, Kalau kita nyeri perutnya sakit mah, tidak disertai kuning, tidak disertai penurunan berat badan, tidak disertai apa kurang darah, mm, tidak disertai nyeri menelan gitu ya, benar. Mm, tidak disertai apa lagi tadi, apa banyak, ada sekitar 6 tadi ya, mm, mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau mm, sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita nyeri ulu hati yang kita sangka, pokoknya keluhan sakit mah, tapi ada penyerta lain ya, atau muntah darah yang tidak hilang-hilang, atau nyeri nelan, atau susah menelan, ya, ya. Mm, penurunan berat badan, ada mata kuning, gitu ya, mhm. itu harus segera berobat. Berarti ini bukan mah biasa. Oke, Artinya bukan mah biasa itu ada kelainan fisik gitu. ada Karena kelainan. ada penyakit mah yang kelainan fisiknya kita tidak nemu. Ya, Oh, justru ada ada yang nggak kelainan, nemu ya? ada keluhan sakit mah, tapi sebenarnya di lambungnya bagus, ya, di jantungnya bagus, hatinya bagus, itu ada. Itu yang namanya sakit mah yang dispepsi yang fungsional tadi. Ya. Kadang-kadang ya yang kayak gitu memang nggak masalah itu makan obat Mm, ya. Ya, mm, sebabnya macam-macam. ya. Bisa karena kelainan apa? Kelainan saraf lambung yang sensitif. Mhm. Artinya gini, sensitif itu mungkin saya makan cabai 2 biji tidak masalah ya, tapi mbaknya makan baru nyicip dikit udah nyeri Nggak bisa, perutnya, ya. tidak kan, sensitivitas orang-orang kan lain ya. Heeh. Bisa kan itu, atau gangguan apa psikologis ya, Mm. sering karena ada stresor tertentu sehingga nyeri perut, jadi itu Stres juga bisa masuk memicu ya, Dok, ternyata? obatnya justru 3/4, artinya Oh. 75% sakit mah itu kan Mm, hampir karena stresor, itu yang paling banyak mm, ya. Artinya mah yang nggak ada kelainan organ loh ya. ya. Mah itu kan bagi dua, ada yang memang ada
kelainan. Mhm. Kelainan tuh bisa di saluran cerna, bisa lambung, bisa kerongkongan 12 hari atau dimanapun. Bisa kelainan di luar saluran cerna, Oke. ya, yang tampilannya sakit mah. Gitu. Oke. Dok, ini ada yang nanya lagi, Dok. Penderita mah itu benar-benar nggak boleh minum kopi ya, Dok, katanya. Bener nggak tuh, Bu? Iya, mungkin kalau lagi serangan nggak bisa. Tapi sebenarnya kan sekarang ada kopi. Kopi itu bikin nyeri itu kan karena kandungan asam ya. Mm-mm. Sekarang kan ada kopi yang teknologinya asamnya dinetralisir. Netralisir. Kopi luwak itu kan salah satunya mengurangi asam kan ya. Kopi Oh, luwak ya. oke. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi artinya kalau kopi-kopi hitam yang memang biasa dijual atau kopi-kopi mix dengan latte segala macam itu sebenarnya Yang rendah penderita lambung asam boleh nggak tuh, Dok? boleh aja. Boleh aja ya, Dok. Iya, Mungkin dengan takaran yang memang tidak berlebihan juga kali ya, Dok ya? iya, iya, iya. Yang kopi yang asli, yang asam itu yang hitam kan, Mbak? Ya, yang hitam. Tapi kalau kopi apa itu, yang kopi luwak itu rasanya dia diolah sedemikian rupa sehingga asamnya turun, kadar asamnya, sehingga mereka ngeklaim bahwa sakit mah bisa gitu kan karena asamnya itu. Mm-mm. Karena kopi itu pada dasarnya asam, gitu, Mbak. Ya, Oke, itu oke. jawabannya. Dok, boleh kasih saran, Dok, mungkin untuk apa ya, daftar makanan yang boleh yang mungkin dihindari atau yang boleh juga untuk dimakan oleh penderita lambung nih, Dok? Oke, jadi gini, balik ke yang tadi GERD satu lagi. GERD dulu ya. Mhm. GERD itu sebenarnya penyebabnya terutama itu karena antara lambung dengan kerongkongan itu kan sebenarnya ada semacam klep, ya, klep sphincter kalau istilah kita itu ya. Nah, klep sphincter ini kalau kendor itu cairan dalam lambung bisa naik. Nah, tapi ada penyebab di luar klep atau sphincter tadi, tekanan perut. Kalau tekanan perut kita kenceng ya Mhm. atau tinggi itu apa? Yang ada isi lambung bisa juga naik. Misalnya kalau yang sudah hamil ya, Mhm. sering kan sudah pas hamil-hamil gede gitu rasa sakit perut, rasa panas di dada kan bisa aja itu. Karena apa? Ibu hamil itu kan neken saluran bisa cairan lambung naik ke atas itu bisa Mhm. muncul itu GERD ya. Kemudian orang-orang gemuk ya. Orang-orang gemuk itu predisposisi penyebab GERD. Oh. Kenapa? Orang yang gemuk tekanannya tinggi perutnya sehingga dorong lambung itu cairannya naik ke atas. Mhm. Ya. Jadi dianjurkan kalau orang gemuk jadi kurus gitu kan. Harus Kemudian diet ya, Dok. ya kalau sebelum tidur sebaiknya jangan ngemil ya. Hmm. Karena kalau kita ngemil kemudian tiba tidur itu makanan akan balik ke atas gitu ya. Oh, gitu. Jadi anjurannya kan tidurnya agak tinggi ya, Mhm. sudut 30 derajat kalau yang penderita kayak gitu. Kemudian 3 jam sebelum tidur jangan ngemil lagi ya. Hmm. Kemudian olahraga sebaiknya jangan menggunakan yang terutama dinding otot perut karena akan meningkatkan eh, tekanan perut kan sehingga Mhm. dorong isi lambung ke atas gitu ya. Mhm. Kemudian kalau soal makanan itu selalu deh makanan yang selain makanan dan obat-obatan ya, obat-obatan itu eh, yang bisa menyebabkan GERD tadi salah satunya obat-obat apa ya asma gitu-gitu ya, obat-obat apa ya, obat-obat penenang gitu, Mhm. alkohol juga jangan. Nah, untuk mengurangi itu tadi yang menurunkan apa? Menurunkan sphincter klep tadi obat ini apa? Kalau makanan sehari-hari yang mengandung peppermint itu Mbak ya. Peppermint, oke. Ya yang permen yang pedes-pedes lah. Iya, Saya nggak sebut mereknya yang itu kurangi. Kemudian jangan terlampau banyak makan coklat, kacang gitu kan. Kacang ngegas, coklat Oh, coklat juga coklat dan kacang itu justru nggak boleh juga ya, Dok? dihindari. Kemudian Oh, oke. makan-makan yang terlampau banyak lemak ya, itu kan Hmm. ngegas, kembung. Kemudian yang sering kita suka ini juga jus ya. Kalau kita sakit mah atau gitu, sebagusnya jus itu agak dikurangi. Jus Karena juga, Dok? Oke. jus, ya komponen jus itu kan partikel kecil kan, kadang-kadang malah iritasi jadinya. Ya, Oke. karena Tuhan itu membuat lambung kita itu mencerna makanan yang setengah jadi, Hmm. bukan mencerna jus. Ya. Partikel halus jus itu yang malah merangsang mukosa lambung, tapi
kalau kita makan kita gigit kan sebenarnya setengah setengah jadi. Betul. Sampai lambung putar-putar kayak Iya. molen jadi Mm-mm. hancur. Mm. Dibantu dengan enzim. Nah, kadang-kadang kita kalau kalau konsumsi jus berlebihan malah sakit. Ya. Malah nambah pemicu ya. Iya. Jadi untuk yang sakit gitu jus hindari dulu. Oke. Kemudian ini untuk GERD ya. Mm. Kemudian tuh yang sakit tukak ya, tukak. Tukak lambung ini sebenarnya banyak penyebabnya. Kalau yang sekarang ini yang paling sering tukak ini karena ini ya, pemakaian obat-obat ya steroid anti-inflamasi, biasanya obat-obat penghilang nyeri lah Mbak ya. Mm-mm. Obat penghilang nyeri itu yang paling banyak. Kemudian obat-obat apa ya? Kalau di awam yang kadang-kadang suka bisa beli, kalau yang sekarang ngetop lagi ini COVID itu yang dexamethasone gitu. Ya. Nah itu kan kalau dexamethasone itu orang awam itu suka dipakai bisa untuk alergi, bisa untuk nyeri sendi, bisa untuk penafsu makan kata mereka. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu dexamethasone, prednisone itu tuh efeknya ketukar luar biasa itu ya. Oh, oke. Itu kan orang-orang awam suka beli tuh. Iya. Nanti bentuknya bisa macam-macam. Bisa apa ya, bisa dalam ya herbal-herbal itulah masuk ke dalam sana, entah itu mungkin isinya itu kali ya. Tapi sehari-hari yang pasien suka beli sendiri juga banyak karena mereka kalau makan metilprednisolon atau dexamethasone itu enak, itu badan seger itu. Langsung nyerinya hilang, maunya makan terus. Tapi masalahnya makan terus cuma sesaat, setelahnya nggak mau makan sama sekali kalau udah timbul efek samping. Iya, betul. Tuh, kemudian obat-obat rematik yang biasa, ya kan? Kadang-kadang bisa beli kan misalnya ibuprofen, aspirin, gitu kan penyebab tukak lambung ya. Mungkin untuk saat ini yang paling banyak sih itu ya. Hati-hati mengonsumsi obat-obat penghilang nyeri yang bisa beli sendiri. Biasanya datang ke kita ini dengan muntah darah atau BAB yang mencret warna hitam. Warna hitam. Itu Ya. itu ada itu ya, Dok. Apa? Mungkin ada yang bocor di dalam atau seperti apa Ya, sih, Dok? artinya ada perdarahan di lambung. Artinya darah itu tadinya seger di lambung, tapi karena di lambung itu ada asam, darah yang bercampur asam itu berubah jadi hitam. Nah, cuman saya ingatkan, kadang-kadang pasien itu kalau udah dengar BAB hitam udah takut lah itu. Padahal kuncinya berak hitam itu harus mencret. Kalau beraknya hitam keras sih normal-normal saja ya, tergantung yang dia makannya apa. Kalau banyak makan vitamin zat besi akan hitam kelam gitu ya. Jadi kuncinya itu berak hitam itu harus bentuknya encer-mencret gitu. Encer. Beraknya hitam gelondongan ya bagus-bagus aja, tidak masalah gitu. Jadi karena tergantung apa yang dikonsumsi ya, Dok. Ya pasien itu ketakutan karena BAB hitam, saya tanya BAB keras apa lembek atau encer. Keras ya sudah nggak masalah, itu tergantung yang ibu makan. Kalau beraknya hitam mencret baru kita bermasalah karena ada kemungkinan perdarahan saluran makan gitu. Oke. Justru berbahaya ya. Ya. Dok, kalau sayur dan buah-buahan katanya kayak kol, mangga itu katanya juga mengandung gas yang tinggi ya, Dok? Halo, Dok? Ya, mungkin ini ada gangguan koneksi. Cuman takutnya ini mangganya tuh mangga yang masak di karbit, ini yang sakit perut ya. Jadi kalau mangganya bagus sih mungkin tidak masalah. Asal wajar-wajar aja ya makannya ya. Oh, artinya masih bisa dikonsumsi lah ya, Dok ya. Tidak perlu terlalu khawatir untuk tidak makan ini, makan itu ya, Dok ya. Nah, yang sering kejadian begini, dia makan mangga, dia ngomong ke tetangga sakit mah, padahal setelah datang ke rumah sakit bukannya sakit mah, diare. Oh, jadi beda sekali ya sebetulnya, karena ketakutan yang cukup berlebihan. Masalahnya itulah, kadang-kadang ya apa, sakit mah setelah diperiksa yang sakitnya bukan lambung atau perut bagian atas, perut bagian bawah. Setelah ditanya detail, pernah enggak riwayat mencret? Ada 3-4 hari yang lalu, ya barangkali sisa diare itu yang belum selesai. Oh, artinya bisa saja itu diare ya, Dok ya. Jadi harus hati-hati, memang harus diperiksa sih.
Ya, balik lagi artinya kalau ada keluhan di dalam perut apapun itu sebaiknya harus segera diperiksakan ya dok, supaya Tergantung tidak yang menerka-nerka ya dok. ya. Tapi yang ingat yang saya simpel tadi, yang 6 tadi loh. Misalnya Yang sakit mah, disertai, ya. pertama kali pada usia di atas 40 tahun, yang tadinya nggak pernah sama sekali. Kemudian ada riwayat muntah darah, muntah hitam ya, darah hitam. Kalau muntahnya seger itu tanda tanya, jangan-jangan dia dari paru-paru kalau seger, bukan dari lambung. Kemudian ada penurunan berat badan, ya. Berat badan. Kemudian ada keluhan nyeri menelan, Nyeri menelan. atau susah menelan, ya. Atau mungkin kuning, Kuning, matanya ada mata kuning. kuning gitu ya. Ada tadi kan sudah berapa biji tuh? Iya, ada Penurunan 4 berat ya. badan, mata kuning, susah nelan gitu ya. Muntah enggak selesai-selesai. Iya. Jadi kalau udah sakit perut muntah sudah lah langsung ke rumah sakit, segera dicari penyebabnya. Jangan coba-coba beli obat warung. Jangan sotoy juga ya dok. Apalagi kalau dengan sakit mah sudah ada muntah darah dan beraknya hitam mencret, artinya ada dugaan perdarahan, sebagusnya itu sih dirawat. Kenapa? Kita nggak tahu perdarahan itu akan berhenti kapan gitu ya. Ya, jadi kalau udah ada keluhan kayak gitu sebagusnya dirawat. Tapi kalau dalam pola mungkin 24 jam atau 2 hari ternyata SOP bagus ya oke bisa pulang. Tapi kalau kita ada keluhan mencret hitam atau muntah darah, bagusnya dirawat dulu untuk observasi dulu. Kita tidak pernah tahu di perdarahan di dalam itu sebatas mana gitu. Tapi dok sebetulnya kalau orang yang sebelumnya mungkin di usia muda, di usia produktif mungkin juga seperti saya tidak punya sakit mah atau sakit lambung, terus tiba-tiba ada, itu karena riwayat keturunan atau memang pola makannya tidak benar dok? Sebenarnya kalau sakit lambung tuh nggak ada turunan, Bu. Nggak ada ya dok ada ya? istilah nggak. Yang namanya sakit mah itu nggak ada istilah turunan ya, nggak ada. Menular juga nggak, tergantung ya masing-masing gitu ya. Cuma hati-hati, itulah saya bilang tadi. Kalau sebelumnya misalnya dari muda sampai ya setengah tua nggak ada riwayat sakit mah, kok tiba-tiba umur 45 nyeri perut, ya itu tadi, jangan-jangan bukan mah. Gitu. Jadi kalau jadi kalau sebelumnya baik-baik saja, nggak pernah ada keluhan sakit mah, tiba-tiba sudah umur 45 tahun kok nyeri perut hebat, jangan-jangan bukan mah ya. Bisa yang saya bilang tadi, mungkin batu empedu kan nyeri, bisa juga batu ginjal, ya macam-macam. Jadi yang kalau kita ketemu seperti itu ya sebagusnya segera berobat. Jangan coba-coba beli obat warung bulan-bulan, pas nanti datang ke kita udah lain lagi ceritanya. Itu tadi saya bilang tanda bahaya tadi, Pak. Ya. Iya. Akibat paling fatal apa nih dok? Itu tadi ya penyakit-penyakit yang justru mungkin yang disertai dengan mata kuning, muntah darah hitam. Ya kalau buang air juga hitam. Kalau dibatasin kan kata soal GERD tadi, yang reflux tadi, ya itu tadi lah, Pak, yang efek jangka panjangnya kalau tidak tertangani bisa jadi kanker kerongkongan esofagus ya kalau GERD. Kalau tuka, efek yang paling berat ya jebol ususnya, perforasi ya. Perforasi, terjadi pendarahan, terus infeksi ke dinding perut gitu ya. Dan yang paling fatal kalau pendarahannya hebat ya tidak tertolong, artinya kita tidak ngejar, kita transfusi dengan tindakannya nggak ngejar, yang itu yang paling fatal untuk lupus ya, untuk tuka ya. Itu aja sih ya. Oke. Terima kasih Dokter Suyata sudah menyediakan waktunya nih selama hampir 40 menit nih ya, membahas perbedaan sakit mah, GERD dan tuka lambung. Jadi mungkin pesan Dokter Suyata tadi juga kalau sudah disertai dengan mungkin keluhan-keluhan lainnya segera periksakan, apalagi kalau misalnya nggak punya sakit mah di usia muda, tiba-tiba di usia 40 ke atas sakit perut, bisa jadi ada sakit yang lain ya dok ya. Ya itu poin yang penting. Ya. Dan mungkin lebih penting untuk menjaga pola makan dan apa yang dimakan juga ya dok. Supaya nggak kena sakit lambung. Sebenarnya kita percaya bahwa yang segala penyakit itu sebenarnya dari makan sih. Dari makanan itulah. Kalau makannya dari apa yang kita makan. Iya. Betul. Sesuai dari apa itu hadis Nabi ya.
Memang betul, itu tidak salah. Baiklah, makasih Dokter Suyata. Ya, Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sudah di penghujung waktu, kita pamit dulu dengan Dokter Suyata. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dokter Suyata tadi bisa memberi manfaat yang baik untuk pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Terima kasih Dokter Suyata. Sama-sama. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Itu dia tadi pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Puku TV sudah membahas mengenai mana perbedaan sakit mah, GERD, dan tunggal lambung. Mudah-mudahan kalian juga bisa menyerap ilmu yang sudah tadi diberikan Dokter Suyata ya. Akhirnya saya Isratna mau pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Live Talk Healthy Life di Sumsel Virtual Fest. Besok juga akan ada mungkin pembicaraan yang lain, topik juga lain. Tetap saksikan Sumsel Virtual Fest 2020. Saya pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye!